Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam mata kuliah pemikiran politik Islam. Yang pertemuan keempat ini kita akan membahas pemikiran politik dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, teman-teman, nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Haran, Syria pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Januari 1263 Masehi. Dan beliau meninggal di Damaskus ya pada hari Ahad malam tanggal 20 Zulkaidah 728 Hijriah. Berarti usianya sekitar 67 tahun ya kalau tahun Hijriah. Ya, adapun kalau Masehinya maka tanggal 26 September 1328 atau kira-kira berarti usianya ini 65 tahun. Nah, Ibnu Taimiyah, teman-teman, berasal dari keluarga yang terdidik, bahkan bapaknya adalah seorang profesor. Karena itu sejak usia 7 tahun, bahkan Ibnu Taimiyah ya sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Akhirnya beliau menghafal semua kitab Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada masa Abbasiyah, ya, Ibnu Taimiyah tergabung dalam beberapa momen politik, ya, yang mana dia juga bergabung dalam pasukan Abbasiyah ketika waktu itu terjadi penyerangan oleh tentara Mongol atau bangsa Tartar ya ke wilayah Abbasiyah. Di masa hidupnya Ibnu Taimiyah ada banyak kemudian peristiwa besar yang terjadi, di antaranya adalah pemberontakan ya, atau pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok Fatimiyah, ya, Syiah Fatimiyah yang beraliansi dengan pasukan Salib waktu itu menentang negara Islam. Kemudian juga terjadi konflik ya dengan orang-orang Kristen, begitu juga di dalam negeri ya Abbasiyah, maksudnya waktu itu juga terjadi korupsi kelompok raja dan penguasa, dan masyarakat sudah mulai jauh jaraknya dengan Islam, bahkan tidak sedikit yang mereka ini menjadi orang-orang yang taklid buta dengan mazhab, sehingga kemudian muncul sektarian yang luar biasa di tengah masyarakat tadi. Dan Ibnu Taimiyah punya pengalaman tinggal di jail ya, atau di penjara, makanya dia mengatakan kepada muridnya Ibnu Qayyim bahwa sebenarnya meskipun saya di penjara, orang yang betul-betul terpenjara itu adalah mereka yang hatinya terpenjara dari Allah, ya. Dan orang yang bebas, ya, is the one whose desire have enslaved him, ya. Jadi teman-teman sekalian, maka bagi dia penjara itu bukan kemudian dimaknai dalam artian fisik, tapi penjara ya justru kata dia, ketika saya ada di penjara maka saya bisa bersama dengan Tuhan saya. Kalau mereka mungkin misalnya mengasingkanku di tempat yang jauh, maka itu seperti traveling bagi saya. Dan kalaupun aku meninggal di penjara, maka saya bisa menjadi syuhada. Dan inilah kemudian yang terjadi, yang mana beliau yang meninggal pada saat ada di penjara tadi, ya tahun 728 Hijriah. Dan pemakaman Ibnu Taimiyah adalah pemakaman yang jarang sekali terjadi, ya, sebagaimana dikatakan bahwa saat itu ya hampir semua orang, kata Bazar, yang mendengar kalau Ibnu Taimiyah ini meninggal, maka semua orang yang ada di Damaskus mereka pasti datang, ya, atau mereka ingin datang, dan mereka bergabung ya dalam proses pemakaman dari Ibnu Taimiyah tadi, sampai dikisahkan pasar-pasar yang ada di Damaskus itu tutup. Semua transaksi ya kehidupan manusia itu dihentikan. Ya, gubernur, pemimpin, para ilmuwan, ulama, ya pakar hukum, mereka semuanya datang. Ya, bahkan dikatakan tidak ada orang yang datang menurut Al-Bazar tadi, ya semuanya datang, tidak ada yang tidak datang kecuali hanya 3 orang saja. Ya, dan mereka ini memang terkenal permusuhannya yang luar biasa terhadap Ibnu Taimiyah, sehingga mereka tidak datang sebenarnya adalah karena mereka bersembunyi dari orang-orang khawatir dengan keamanan dalam hidup mereka. Ibnu Taimiyah adalah seorang ilmuwan besar dalam Islam, seorang pakar hukum, ya, theologians dan logicians, ya. Dan beliau menulis ada banyak karya dari berbagai topik, bahkan lebih dari 500 buku. Dalam bidang politik, teman-teman sekalian,
Ibnu Taimiyah tulisannya itu kebanyakan yang telah beliau sampaikan dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah atau Minhajus Sunnah atau Al-Hizbah fil Islam. Ya, beberapa ilmuwan ya muslim atau ulama muslim yang akhirnya terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia, Muhammad Abduh dan Rashid Ridwan di Mesir, termasuk Syah Waliullah di India. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa pemikiran politik dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Ibnu Taimiyah dia mengatakan kita dibolehkan untuk taklid ya bagi mereka yang baru belajar ya tentang dasar-dasar pemahaman tauhid. Ya, jadi menurut dia yang pertama kita harus memberikan prioritas ya bagaimana menegakkan atau melakukan penyembahan kepada Allah ini secara murni ya, sehingga tidak boleh kemudian ada segala macam bentuk apapun kesyirikan. Jadi spirit yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah adalah spirit tauhid. Kemudian kata beliau kita perlu ya mempromosikan pemahaman agama ini yang benar, yang lurus ya, sehingga jangan sampai kemudian justru kita mengajarkan ada distorsi, ada inovasi ya, ada bid'ah dalam agama ini. Kemudian kata dia kita perlu mengapresiasi ya proses pengajaran yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tapi ya tentu saja kemudian kita harus menolak ya taklid yang sifatnya buta ya, yang ini bahkan justru menjauhkan kita dari ilmu. Kemudian kata beliau ya ajaran Islam tadi itu juga perlu diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, apakah secara personal, apakah transaksi dalam masyarakat, atau mungkin yang lainnya. Yang jelas kita harus berusaha menjadikan aturan Allah ya, legislation dari Allah ini sebagai aturan yang paling tinggi. Termasuk di antara hal dasar yang juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah adalah memposisikan wahyu itu dan akal secara kompromistis. Artinya akal dan wahyu menurut dia itu kemudian bisa untuk dikompromikan. Nah, dalam masalah politik dan kepemimpinan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan politik dan kepemimpinan itu adalah bagian dari agama. Ya, yang mana sangat susah kemudian kita untuk mengimplementasikan agama tadi itu tanpa ada kepemimpinan ya, dalam membuat regulasi terhadap orang ya dan agama, maka ini tidak bisa tanpa ada pemerintahan ya. Jadi kewajiban dari pemerintahan yang bagus ini adalah mengajak orang kepada yang baik, mencegah orang dari yang mungkar. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau orang tadi tidak punya power dan otoritas. Jadi perubahan di tengah masyarakat menurut Taimiyah ini perlu dengan kekuasaan. Ya, maka dengan kekuasaan ini ya dia akan bisa menegakkan hukum-hukum Tuhan berdasarkan sistem politik yang syar'i. Dan bagaimana implementasinya menurut Ibnu Taimiyah ini bisa dilihat ya melalui bagaimana sejarah dari Nabi Muhammad SAW yang beliau menunjuk para sahabat selalu ada menjadi pemimpin kalau ada misalnya 2 orang atau lebih yang melakukan traveling ya. Yang jelas istilahnya ketika 2 orang 3 orang melakukan perjalanan, salah satu diminta oleh Rasulullah itu untuk menjadi pemimpin, meskipun kata dia pemimpin ini bukanlah konsep imamah sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Syiah ya. Berkaitan dengan pemimpin ya, sebenarnya kata Ibnu Taimiyah Rasulullah telah bersabda bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Siapa yang memimpin manusia dalam jumlah banyak, maka hakikatnya dia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas pemerintahan yang dia pimpin. Seorang wanita, dia juga adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas rumahnya. Begitu juga seorang anak, dia bertanggung jawab atas harta dari orang tuanya dan dia adalah pemimpin untuk itu dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan seorang budak sekalipun, dia hakikatnya adalah pemimpin bagi amanah yang diberikan oleh masternya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kepemimpinannya tadi. Oleh karena itu, setiap kita, kata Ibnu Taimiyah, ketika menjadi pemimpin, ya atau dengan profesi atau posisi apapun, kita harus menjaga amanah tadi. Karena siapapun pemimpin yang telah diberikan kepercayaan, kemudian dia mati dalam keadaan tidak menjalankan amanahnya dengan baik, maka orang ini tidak akan mencium baunya surga. Nah, dalam bidang publik, ya, Ibnu Taimiyah membagi
kata beliau harus ada aturan atau manajemen yang berkaitan dengan public finance. Kemudian perlu ada yang berkaitan dengan hukum, tidak ada urusan ekonomi dan finance, ada urusan legal punishment, hukum, ya, yang ini juga akan bisa mencegah terjadi kriminalitas. Kemudian kepemimpinan tadi untuk memimpin sholat, kemudian untuk memimpin jihad, termasuk memberikan pelayanan publik. Yang jelas dalam hal ini maka perlu ada ta'awun, ya, perlu ada kerjasama yang baik antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin. Ya. Karena itu kata dia, pemimpin itu perlu selalu mengadakan yang disebut dengan syura, konsultasi, ada diskusi, ada sharing. Ya. Dan institusi syura ini menurut Ibnu Taimiyah bukan cuma dilakukan oleh kelompok ulama, tapi perlu melibatkan perwakilan-perwakilan yang otoritatif, ya, pada bidang, ya, berbagai sesuai dengan beberapa isu yang diangkat untuk didiskusikan. Jadi misalnya akan ada diskusi tentang kesehatan, maka selain ulama syar'i, maka tentu kemudian mereka orang-orang yang punya otoritas dalam bidang kesehatan itu juga harus dilibatkan. Nah, untuk mendapatkan pemimpin yang bagus, Ibnu Taimiyah mengatakan perlu kemudian diputuskan oleh atau secara konsensus oleh lembaga pemilihan, ya, yang dia sebut sebagai ahlul hal wal aqd, ya. Jadi mereka tidak harus kemudian memang ditentukan oleh publik, tapi diratifikasi, ya. Jadi memang ultimate power untuk memilih pemimpin itu ada pada publik, ya. Tapi ketika sudah terpilih, maka prosesnya itu cukup diwakilkan saja. Ya, jadi kata dia dalam hal ini maka tentu tidak boleh ada paksaan, ya, ketika membuat kontrak, ya, antara pemimpin dengan masyarakat tadi. Bagi Ibnu Taimiyah, ketika pemimpin sudah terpilih, maka tidak boleh ada pemberontakan, ya, meskipun mungkin pemimpinan tadi itu tidak bagus, ya, selama pemimpin tadi itu masih melaksanakan sholat. Ide ini, ya, dia dasarkan pada penurunan dari pengaruh Khalifah Abbasiyah pada waktu itu, yang memang, ya, pemerintahan pusat itu tidak punya kemudian kekuatan lagi secara utuh untuk menguasai atau untuk menata pemerintahan yang luas tadi, apakah secara ekonomi ataupun secara militer, sehingga banyak kemudian, ya, pemimpin-pemimpin lokal yang menjadi merdeka secara ekonomi atau militer tadi, ya, ada di antara mereka yang bahkan sampai mengumumkan diri sebagai negara merdeka. Nah, karena itu, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya, ya, dalam Islam ini tidak ada kemudian spesifik bentuk dalam pemerintahan. Ya, kata dia, Al-Quran tidak sedikit pun misalnya menjelaskan berapa jumlah pemimpin yang boleh di dunia Islam. Ya, hanya saja dalam suatu komunitas Muslim, ya, maka perlu memang hanya ada satu pemimpin. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, pluralitas, misalnya sekarang ini kita punya beberapa negara, itu tidak ada masalah, ya, within each state, dalam satu negara, maka, ya, pemimpin tadi itu punya tanggung jawab untuk melakukan aplikasi terhadap hukum-hukum, ya, punishment, ya, legal punishment-nya, bagaimana memberikan hukuman, atau misalnya dalam menentukan kapan puasa atau kapan haji, termasuk juga dalam memberikan pelayanan publik, atau juga mengaplikasikan beberapa norma dari kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam masalah jihad. Karena itu, teman-teman sekalian, ya, bagi Ibnu Taimiyah, hakikatnya negara ini, ya, bukan cuma sekedar menjadikan manusia tadi menyembah Allah, ya, dalam artian ritual, tapi bagaimana membawa nilai-nilai Islam, misalnya keadilan, persaudaraan, keamanan, ketaatan, penegakan hukum, perdamaian, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, negara memang harus memanage, ya, urusan jihad, urusan zakat, atau bagaimana penanganan berbagai aksi kriminalitas. Tapi ini hampir sama dengan Al-Mawardi. Negara tadi tidak mesti menjadi negara Islam. Ya, tapi secara fungsi harus bisa kemudian menjalankan fungsi yang Islami, dalam artian misalnya melarang orang dari penipuan, riba, perjudian, korupsi, manipulasi, tirani, dan seterusnya. Ibnu Taimiyah menilai bahwa pemerintahan yang monarki
aristokrasi dan demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam. Ya. Bagi dia, seorang pemimpin haruslah orang yang terbaik di tengah masyarakat dan dia mampu untuk mengimplementasikan syariat Islam. Ya. Dan it should not be a scholar state. Ya. Kita pun juga tidak harus menjadi negara yang sekuler, ya, sebagaimana mungkin yang telah diterapkan oleh masyarakat Barat. Ya. Dalam hal ini, maka Ibnu Taimiyah menilai nasionalisme adalah sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ya, yang mana kita dituntut memang untuk bersatu, ya, kaum muslimin ini bersatu, tapi bersatunya tidak dimaknai harus dengan khalifah, ya, khalifah bahwa umat Islam di dunia semuanya ini menjadi satu kesatuan itu bukan kewajiban, ya. Mereka boleh kemudian punya pemimpin yang lebih dari satu pada satu waktu, asal tempatnya itu tidak sama. Jadi di Indonesia ada pemimpin sendiri, di Malaysia ada pemimpin sendiri, negara lain ada pemimpin sendiri. Tapi tetap kata dia, ya, antara sama muslim yang satu dengan yang lain itu ada ikatan yang menyatukan mereka atas nama agama. Jadi ikatan ini bukan berdasarkan dengan persatuan politik. Dengan kata lain, dia menunjukkan bagaimana kebangkitan Islam sekarang ini, ya, bukan dengan kembali mendirikan khalifah atau mendirikan negara Islam, ya, tapi bagaimana kita kemudian membuat suatu suatu formasi, ya, asosiasi politik yang bersifat natural, ya, dan dia bisa kemudian menjalankan fungsi yang diinginkan dalam agama, memberikan pelayanan, ya, pelayanan terbaik pada masyarakat. Ya, jadi dalam hal ini maka tentu, ya, ketika ada pemaksaan, ya, agar bersatu secara politik, ini bukanlah perkara yang bagus, ya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah ini bukan perkara yang bagus. Bahkan teman-teman sekalian, kalaupun mungkin kelihatannya bersatu, kalau persatuan tadi itu hanya sebatas persatuan bersifat politik atau militer, maka ini Ibnu Taimiyah mengatakan bukan persatuan yang sesungguhnya. Jadi ada persaudaraan Islam yang mana mereka tadi secara sosial, secara spiritual, bahkan secara fisik itu betul-betul terikat. Ya. Ketika ada misalnya satu bagian yang merasakan sakit, maka yang lain juga akan ikut merasakan sakit. Ya. Nah, di sini berarti masyarakat Islami ini perlu untuk benar-benar dibentuk. Jadi ini bukan pure urusan pemimpin semata. Pemimpin itu menurut Ibnu adalah cermin dari masyarakat. Nah, ketika misalnya berinteraksi antara masyarakat, pemimpin dalam suatu negara tadi tentu mungkin ada masalah. Ya, maka disinilah, ya, upaya menyelesaikan masalah dengan masyarakat dia katakan adalah suatu jihad. Ya, jihad itu adalah upaya memperjuangkan untuk hilangkan fitnah, ya, sampai agama ini betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kata dia, ya, kita punya dua fitnah. Ada fitnah terhadap orang-orang kafir, orang-orang politeis yang non muslim, tapi ada fitnah terhadap kejelekan, ya, kejelekan, ketidaktaatan, kesombongan. Oleh karena itu, jihad pun itu perlu dilakukan dengan dua cara. Ada jihad al-makki, yang mana ketika kita berjihad tadi, bukan cuma sekedar dengan pedang, tapi dengan pengetahuan, dengan argumentasi dan dakwah. Ya, sehingga kemudian kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Adapun jihad madani, inilah yang disebut dengan jihad dengan menggunakan pedang. Ya, saya kira mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya, silakan mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman diskusikan, yang mungkin melihat dengan konteks kita sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.